Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi, pada video kali ini teman-teman, saya akan memberikan contoh kasus dan penyelesaian menggunakan software SPSS. Jadi, contoh kasusnya ini adalah namanya analisis varians multivariat atau biasa disingkat dengan namanya MANOVA. Jadi MANOVA ini merupakan salah satu metode dalam statistika. Nah, teman-teman, sekedar informasi, bahan saya ini merupakan bahan saya, ini filenya. Teman-teman bisa download bahan saya ini sama datanya di bagian ini. Di bagian, nah ini dia. Jadi, materi pada video ini teman-teman bisa download, datanya juga bisa di-download di bagian yang ini. Contoh kasus dan penyelesaian dengan SPSS dalam MANOVA ini pada 1 Mei. Teman-teman download di website www.statcomat.com. Teman-teman bisa download gratis, ini dia. Oke, dan juga teman-teman, video ini merupakan sambungan dari video yang ini, analisis varians multivariate MANOVA. Jadi video ini merupakan part yang kedua. Kalau part yang pertama itu dia menjelaskan tentang dasar-dasarnya. Sementara part kedua kita praktekkan menggunakan SPSS. Itu ya teman-teman. Dan juga teman-teman, sekedar informasi, saya ada membuat software statistika namanya StatCal. Teman-teman bisa download gratis software yang saya buat di www.statcal.org. Teman-teman bisa masuk ke dalam bagian download. Terakhir, ini channel YouTube saya namanya Statcomat. Jangan lupa dibantu subscribe. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, sekedar informasi, bahan bacaan yang di dalam bahan bacaan tersebut ada materi MANOVA. Teman-teman bisa membaca buku ini. Ini dia. Multivariate ini di bab 16 tentang MANOVA. Oke, ini judul bukunya Discovering Statistics Using SPSS karangan Andy Field. Nah, teman-teman bisa baca lebih detail di situ. Karena materi-materi saya itu referensinya dari buku ini. Dan juga selain buku Andy Field, saya juga membaca buku ini. Ada materi namanya MANOVA dan GLM. Itu bukunya yang ditulis oleh Joseph Hare dan rekan-rekan. Itu judul bukunya Multivariate Data Analysis. Jadi seluruh materi saya itu bersumber referensinya dari buku-buku ini. Oke, kita mulai saja. Kita langsung mulai pada contoh kasus ya. Jadi kita mulai contoh kasus dulu. Nah, ini dia. Jadi teman-teman di sini, misalkan di sini, andaikan dalam suatu sekolah direncanakan akan diterapkan salah satu dari 3 metode mengajar. Jadi kalau dari data ini teman-teman, ada 3 metode mengajar. Metode A, metode B, metode C. Sebenarnya dalam penelitian ini ingin diketahui metode mengajar manakah yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai matematika dan bahasa Inggris. Nah, jadi sebenarnya kita ingin menguji itu sebenarnya. Jadi di sini untuk keperluan penelitian, kepala sekolah tersebut, ini yang meneliti misalnya kepala sekolah, diambillah 12 orang dari metode, diteliti 36 orang. Oke, dari 36 orang tersebut, 12 orang diberi perlakuan metode A, 12 orang selanjutnya diberi perlakuan metode B, 12 orang selanjutnya diberi perlakuan metode C. Jadi ada 12, 12, 12. Jadi kira-kira seperti ini datanya. Nah, ini dia. Jadi untuk orang yang di metode A itu ada 12 orang. Misalkan ada Udin, Ugi, Umar, sampai Uza. 12 orang selanjutnya untuk metode B ada Andi, Ani, sampai Ali. Dan untuk 12 orang selanjutnya lagi di metode C ada Dani, Darul, Doni. Jadi orang di metode A itu berbeda dengan orang di metode B, berbeda dengan orang di metode C. Nah, kemudian dari sini, jadi MANOVA ini sebenarnya menguji pertama apakah ketiga metode ini
ada nggak perbedaan pengaruh yang signifikan dari ketiga metode ini, metode A, B, C, berdasarkan nilai matematika dan bahasa Inggris secara simultan. Misalkan nih ada, kalau ada perbedaannya itu terjadi di nilai matematika atau nilai bahasa Inggris atau di kedua-duanya gitu dia. Jadi misalkan, ternyata terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan dari ketiga metode tersebut di nilai matematika misalkan, tetapi tidak memberikan pengaruh di nilai bahasa Inggris. Nah, itu kegunaan dari MANOVA. Dia bisa memeriksa tapi secara keseluruhan. Itu dia. Jadi MANOVA itu mengujinya secara keseluruhan. Misalkan hasil kesimpulannya terdapat perbedaan pengaruh dari ketiga metode tersebut yang signifikan di antara nilai matematika dan bahasa Inggris. Tapi secara keseluruhan dulu. Nah, kemudian baru kita teliti di matematika ada beda atau enggak, di bahasa Inggris ada beda atau enggak. Seperti itu dia. Oke. Nah, kalau dari data ini teman-teman, coba kita amati nilai matematikanya. Ini saya mau memberikan apa dulu ya? Feelingnya dulu, feelingnya. Jadi kalau kita lihat nilai matematika di metode A, kita hitung nilai rata-ratanya 62,5. Oke, di matematika di metode A. Kalau matematika di metode B, 62,58. Gitu ya. Nilai matematika di metode C, 62,5. Pertanyaannya, menurut teman-teman, 62,5, 62,58, 62,5 itu berbeda secara signifikan atau enggak? Kalau menurut saya, enggak. Karena nilainya jaraknya cuma sedikit, 62,5, 62,58, 62,5. Jadi kita menyimpulkan bahwa di metode A, B, C tidak memberikan pengaruh yang begitu signifikan di nilai matematika. Oke, ini masih dugaan karena kita lihat nilai rata-ratanya. Oke, coba lihat nilai bahasa Inggrisnya sekarang. Rata-rata bahasa Inggris metode A 62,58. Metode B 64,4. Metode C 69. Menurut teman-teman berbeda nggak? Signifikan? Kalau menurut saya signifikan. Yang ini 62, yang ini 64, yang ini 69. Jadi jaraknya menurut saya cukup signifikan dia. Jadi kesimpulannya menurut saya berdasarkan hasil MANOVA terdapat pengaruh yang signifikan di antara ketiga metode tersebut untuk nilai matematika dan bahasa Inggris. Ini secara keseluruhan dulu ya, walaupun di matematika tadi enggak berbeda signifikan, di bahasa Inggris enggak. Di bahasa Inggris iya. Jadi MANOVA itu menurut saya hasilnya terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan dari ketiga metode tersebut berdasarkan nilai matematika dan bahasa Inggris. Nah, kemudian ditelusuri lagi lebih dalam. Oh, ternyata matematika nggak berbeda signifikan, tapi bahasa Inggris signifikan. Nanti itu menggunakan ANOVA. Jadi MANOVA itu hanya menguji secara global dulu, baru dia menguji nanti satu persatu dia. Oke, nah kemudian dari sini, teman-teman, hal yang paling penting adalah bagaimana kita menyusun datanya sehingga susunan data tersebut sesuai dengan format SPSS. Nah, teman-teman, datanya itu disusun seperti ini. Nah, jadi ada metode, ada matematika, ada bahasa Inggris. Nah, susunan datanya seperti ini, jangan seperti ini. Oke? Misalkan nih, 1 itu metode A, 2 itu metode B, 3 metode C. Jadi ini 12 orang yang pertama, ini 12 orang yang kedua, ini 12 orang yang ketiga. Nah, data inilah kemudian kita pindahkan ke dalam SPSS. Seperti ini sudah kita pindahkan. Nah, ini dia. Nah, sudah kita pindahkan dalam SPSS. Jadi, ini di variable view-nya, di metode mengajar, kita beri value label seperti ini ya. Oke. Datanya kita input seperti ini. Jadi totalnya ada 36. Barulah kita sekarang menggunakan MANOVA dengan SPSS. Caranya gimana? Pilih Analyze, kemudian General Linear Model, pilih Multivariate yang ini ya. Pilih. Kemudian kita lihat nilai matematika sama bahasa Inggrisnya kita masukkan ke dependent. Kemudian fix faktornya itu metode mengajar. Kemudian dari sini teman-teman pilih post hoc. Teman-teman pilih metodenya itu dimasukkan ke sebelah kanan ya.
Kemudian ini kita bisa memilih LSD atau Bonferroni, terserah, kegunaannya sama aja. Tapi di sini saya coba memilih dua-dua, saya pilih dua aja dulu, LSD sama Bonferroni. Kemudian continue. Kemudian pilih option. Di sini pilih descriptive statistik, checklist, homogeneity test. Ini kita masukkan. Sebelumnya kan dia di sini kita pindahkan ya. Pilih comparement effect, pilih Bonferroni bisa. Oke, kemudian continue dan pilih OK. Nah, hasilnya langsung muncul teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Nah, sekarang saya akan menginterpretasi beberapa output di SPSS. Pertama, saya akan menginterpretasi untuk, nah yang ini, descriptive statistik. Nah, dari descriptive statistik ini, kita bisa melihat nilai rata-rata dari nilai matematika dan bahasa Inggris untuk ketiga metode. Kita lihat bahwa di nilai matematika ternyata rata-rata dari metode A itu 62,5, metode B 62,58, metode C 62,5. Jadi kalau kita lihat secara rata-rata di nilai matematikanya, ternyata perbedaan nilai rata-ratanya di metode A, B, C itu nggak terlalu jauh. Ini 62,5, 62,58, 62,5. Jadi kita menyimpulkan bahwa ini perbedaannya belum terlalu signifikan. Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa ketiga metode ini A, B, C belum memberikan pengaruh yang begitu signifikan ya terhadap nilai matematika karena nilai rata-ratanya cukup dekat dia, belum signifikan. Tapi kalau kita lihat di bahasa Inggris, metode A 62,58, metode B 64,4, kita lihat ada perbedaan yang begitu signifikan. Jadi ketiga metode mengajar ini A, B, C, dia kurang memberikan pengaruh signifikan di nilai matematika, tapi dia cukup memberikan pengaruh yang signifikan di nilai bahasa Inggris. Jadi kita menyimpulkan bahwa mungkin menggunakan MANOVA terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan dari ketiga metode ini berdasarkan nilai matematika dan bahasa Inggris secara simultan. Tapi kalau secara masing-masing yang memberikan pengaruh itu di bahasa Inggrisnya, bukan di matematikanya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke output yang kedua. Kita melihat tadi kita sudah yang ini, sekarang lihat yang ini. Di multivariate, itu nama tabelnya multivariate test. Itu ada di sini. Mana ya? Kita cek dulu. Nah, ini dia multivariate test. Ya, kita lihat yang ini ya, multivariate test. Kita lihat di situ multivariate test. Nah, sebenarnya di sini yang mana ya? Multivariate test. Nah, ini dia. Kita lihat di sini multivariate test. Nah, ini multivariate test. Yang ini maaf, yang ini ya. Nah, di sini kita itu melihat cukup perhatikan nilai pada bagian metode. Jadi lihat hanya pada bagian metode aja. Ini dari mana saya dapat referensinya yang tadi. Teman-teman bisa baca lebih detail di e-book yang tadi. Nah, kemudian kita lihat pada baris metode. Di sini kan ada baris Pillai, Trace, Wilks, Hotelling, Royce. Semua nilai sig-nya kalau teman-teman lihat itu di bawah 0,05. Ya, kita lihat bahwa di sini mana ya? Ini perhatikan bahwa karena keempat nilai sig lebih kecil daripada 0,05 yang ini teman-teman. Nah, artinya maksudnya kan ini kan nilai sig dari Pillai Trace 0,000, Wilks 0,00, semua 0,000 di bawah 0,05. Apa kesimpulannya? Maka disimpulkan bahwa terdapat metode mengajar yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal mempengaruhi nilai ujian matematika dan bahasa Inggris secara simultan. Maksudnya begini, karena seluruh nilai sig-nya dari Pillai Trace sampai Royce itu lebih kecil daripada 0,05, jadi kita menyimpulkan bahwa dari ketiga metode mengajar tersebut, A, B, C, itu kita menyimpulkan bahwa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal mempengaruhi nilai matematika dan bahasa Inggris, gitu ya. Jadi kita menyimpulkan ketiga metode mengajar tersebut A, B, C memberikan pengaruh yang signifikan, memberikan pengaruh yang berbeda-beda yang signifikan dari nilai matematika dan bahasa Inggris. Ini secara keseluruhan dulu. Tapi kan nanti baru ditelusuri secara satu persatu.
matematika signifikan nggak pengaruhnya? Ternyata enggak kan? Bahasa Inggris, oh ternyata signifikan. Tapi kalau MANOVA dia secara keseluruhan dulu ya. Nah, baru kita mulai selidiki secara satu persatu. Nah, kita lihat tabelnya yang namanya Test of Between Subject Effect. Itu yang mana? Itu kita melihat yang ini. Nah, disinilah kita mulai memeriksa pengaruh dari 3 metode tersebut satu persatu. Di matematika memberikan pengaruh nggak yang signifikan? Memberi pengaruh yang berbeda-beda nggak? Signifikan nggak? Di bahasa Inggris memberikan pengaruh yang berbeda-beda nggak? Signifikan nggak? Nah, kita lihat di bagian metode. Ini metode. Kita lihat di sini. Bagian metode ini, teman-teman lihat coba. Bagian metode nilai ujian matematika. SIG-nya 0,991. Kan lebih besar daripada 0,05. Jadi kesimpulannya, metode A, B, C itu pengaruhnya itu tidak memiliki perbedaan yang begitu signifikan di nilai matematika. Kenapa? Ya sebenarnya pun sudah kita bisa lihat bahwa rata-ratanya di matematika 62,5, 62,58, 62,5. Jadi, ketiga metode ini A, B, C tidak memberikan pengaruh yang begitu signifikan di nilai matematikanya. Dari mana kita mengetahui? Dari nilai SIG-nya 0,991 lebih besar daripada 0,05. Tapi, kalau kita lihat di nilai bahasa Inggrisnya kan 0,000, lebih kecil daripada 0,05. Jadi, ketiga metode mengajar ini ternyata memberikan pengaruh yang signifikan di nilai bahasa Inggrisnya. Oh, gitu ya. Kalau MANOVA dia menyimpulkan secara keseluruhan, baru dia ditelusuri satu persatu, seperti itu dia. Nah, kan kita sudah mengetahui nih, ternyata di bahasa Inggris inilah si metode mengajar ini memberikan perbedaan yang begitu signifikan. Sekarang baru kita kita bandingkan nilai bahasa Inggris di metode A dengan metode B berbeda signifikan atau enggak? Nilai bahasa Inggris di metode A dengan C berbeda signifikan atau enggak? Nilai bahasa Inggris di metode B dengan C berbeda signifikan atau enggak? Nah, kita telusuri lagi lebih dalam. Baru kita lihat namanya pairwise comparison. Kita lihat bahwa di pairwise comparison, kita lihat ini kita fokus nilai SIG-nya. Cara bacanya gini, kita fokus ke bahasa Inggris dulu. Metode A dibandingkan nilai bahasa Inggris di metode A dibandingkan dengan bahasa Inggris metode B, nilai SIG-nya 0,053. 0,053 lebih besar daripada 0,05. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan nilai bahasa Inggris yang begitu signifikan antara metode A dengan metode B. Karena nilai SIG-nya 0,053 di atas 0,05. Itu ya. Nilai bahasa Inggris metode A dibandingkan metode C, nilai SIG-nya 0,0000 lebih kecil daripada 0,05, maka kita simpulkan terdapat perbedaan nilai bahasa Inggris yang signifikan antara metode A dan metode C, karena SIG-nya lebih kecil daripada 0,05. Kemudian, nilai bahasa Inggris metode B dibandingkan dengan nilai bahasa Inggris metode C, nilai SIG-nya 0,0000 lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan nilai bahasa Inggris yang signifikan antara metode B dan metode C. Oke, nah, tapi kalau di nilai matematikanya, kalau kita lihat rata-ratanya kan A dengan nilai matematika metode A dibandingkan dengan metode B, 62,5 dibandingkan dengan 62,58. Kan nggak signifikan, perbedaannya kecil. Terlihat juga di sini, nilai matematika metode A dibandingkan dengan metode B, nilai SIG-nya 1,000. Lebih besar daripada 0,05. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan nilai matematika yang signifikan antara metode A dan metode B. Oke, teman-teman, kira-kira demikianlah penjelasan dari saya mengenai MANOVA. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.